tidak berpanjang lebar, lebih baik kita mendengarkan langsung apa yang ingin diperjuangkan oleh Mas Anies Baswedan. Tentu kami Partai Demokrat, saya sendiri juga akan terus berusaha untuk melengkapi, menguatkan, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Anies. Mas Ahe yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah Mas Ahe, siang hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai terkait tema yang sebetulnya substansial. Dan tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Pak Ketum, bahwa ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan bersama, maka yang digelar adalah percakapan gagasan. Yang digelar hari ini percakapan gagasan ke depan. Karena memang sesungguhnya Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini dirancang oleh orang-orang terdidik di masanya yang memiliki pandangan jauh ke depan, wawasan yang amat luas, bacaan yang amat dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat yang perlu dituju oleh bangsa ini. Jadi berbicara tentang gagasan itu bukan barang baru. Berbicara tentang gagasan itu dari mulai awal perjalanan Republik ini. Justru kita sekarang ini merasa perlu mengedepankan kembali gagasan. Karena seakan-akan dalam periode yang cukup panjang kita tidak banyak berbicara tentang gagasan. Nah, ini sebuah forum yang luar biasa. Terima kasih Mas AHY bahwa dikhususkan berbicaranya tentang gagasan. Nah, saya jadi mau cerita sedikit tentang Jakarta. Kami selalu mengatakan prediktor terbaik untuk masa depan adalah rekam jejak masa lalu. Kebijakan yang dilakukan kemarin itulah prediktor untuk kebijakan yang dilakukan ke depan. Kami kemarin ketika mendapatkan amanat di Jakarta, maka semua kegiatan yang kita lakukan di Jakarta itu memiliki 3 fase. Satu adalah gagasan, diturunkan menjadi kedua narasi, narasi diterjemahkan ketiga menjadi karya. Karya itu bentuknya kebijakan, bentuknya adalah program, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan sebagian tidak bisa dilihat. Karena bentuknya adalah program-program kesejahteraan. Jadi 3 ini gagasan, narasi, karya. Gagasan itu tidak muncul dari perenungan. Gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Interaksi dengan problematika yang ada di masyarakat. Dari situlah muncul gagasan. Sehingga saya sering sampaikan bahwa inspirasi untuk kegiatan-kegiatan dan program itu bukan perenungan, tapi justru dari interaksi bersama masyarakat. Saya berkali-kali sampaikan Mas Ahy, di masa kampanye berkeliling bertemu dengan masyarakat, yang terlihat itu adalah kita memaparkan, kita menyampaikan. Yang tidak terlihat adalah kita mendapatkan masukan, observasi, menjalani, yang kemudian itu menjadi feedback. Karenanya saya sering sampaikan perjalanan ini seperti perjalanan spiritual. Karena di situ kita mendapatkan begitu banyak feedback, bukan saja yang terkait dengan pikiran, tapi juga menangkap rasa, menangkap semangat, menangkap nuansa, yang itu semua hanya bisa ditemukan ketika kita berinteraksi langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti juga ketika dulu kita di Jakarta. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati,
dari karya yang dihasilkan itu tidak lepas dari gagasan. Karya tidak bekerja sendirian. Di belakang itu ada narasi, di belakang itu ada gagasan. Nah, bagaimana dengan perjalanan kemarin? Kemarin ketika di Jakarta, satu kalimat yang sering kita pegang, yaitu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Ini pegangan kita, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek, dari mulai aspek untuk pangan, sampai aspek pada pendidikan. Dari aspek geografis, wilayah yang berada di daratan Jakarta, dan wilayah yang berada di kepulauan, sampai kepada aspek usia, mereka yang berusia lanjut dengan mereka yang berusia balita. Ini adalah range masyarakat yang harus kita jangkau semuanya. Nah, jadi dengan dasar itulah, maka ke depan, tadi sudah disampaikan sebetulnya sama Mas Ahaye, 3 butir utama ini Mas. 3 butir utama gagasan. Dan kalau kita lihat konteksnya, saya beri konteks globalnya dulu. Dunia sekarang itu mengalami 3 tantangan besar dunia nih. Dan Indonesia adalah warga dunia nomor 4 terbesar. Jadi kita ini pelaku raksasa di dunia. Satu adalah tentang sustainability, environmental challenge, climate change, itu nomor 1. Yang kita hadapi di seluruh dunia. Kita menyadari global warming ini telah membuat suhu global ini meningkat bisa sampai 3 sampai 3,5 derajat Celcius. Sebabnya banyak, kita tidak analisa ke situ. Kemudian problem kedua adalah kesenjangan ekonomi. Gap antar negara sudah makin tipis gapnya, tapi gap di dalam negara mengalami pelebaran. Ini fenomena dunia. Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam maturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita. Partai politik menjaga demokrasi kita. Masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan
ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga. Jangan dimusuhi, jangan dikecilkan. Karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera, dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, indah karunia Tuhan, tetapi bersatu adalah pilihan manusia. Kita yang harus menentukan, kita yang harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis. Karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan, dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut. Karena ada yang menjaga di situ muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi kalau ditopang dengan rasa keadilan, dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi. Bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dan dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa maju karena mereka yang mendorong kemajuan terus-menerus diberikan kesempatan untuk bergerak lebih jauh lagi. Dan yang ketiga, yang kelima adalah gagasan ke depan. Kalau disebutkan ada dua unsur politik kita ke depan. Politik berdasarkan gagasan dan rekam jejak. Dan kedua, politik persatuan dan keadilan. Itulah politik yang kita rencana ingin jalankan. Dan itulah juga yang kemarin kita coba laksanakan ketika di
Jakarta. Jadi harapannya dengan begitu Indonesia kita bisa terus mengalami peningkatan kemajuan terus-menerus. Ada banyak hal yang bisa kita bahas, ini sebagai ajakan kepada semua untuk mari kita kolaborasi bersama, mari kita jalani ikhtiar meraih cita-cita, meraih janji kemerdekaan sebagai sebuah kerja kolektif yang mendasarkan pada gagasan dan diwujudkan dalam bentuk karya. Karya-karya ini yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Demikian mungkin Mas Ae sebagai pengantar untuk diskusi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.